Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. 5 rumah di Teluk Lerong, Samarinda terbakar dan asal-muasal api belum diketahui. Banjir lumpur terjadi di Rawa Makmur, Palaran, Samarinda, diduga dari pembangunan perumahan. Buah durian dari Kutai Barat dipanen dengan cara berbeda. Saat musim panen, mereka menjaganya selama 24 jam. Kepulan asap disertai kobaran api yang direkam warga ini terjadi di Jalan R.E. Marta Dinata, Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Sabtu sore. Padatnya bangunan menyebabkan api cepat meluas. Kegaduhan mewarnai suasana panik setelah seorang pria terlibat ketegangan dengan warga lainnya. Beruntung tentara dan warga berhasil meredam situasi tersebut hingga tidak meluas. Kegaduhan ini terjadi saat warga meminta pemilik rumah tempat api pertama muncul bertanggung jawab atas kebakaran tersebut. Dari salah satu warga diketahui api pertama muncul dari bagian belakang rumah. Api langsung kita lihat kan. Oh, pas sudah besar Pak ya apinya ya? Posisi di belakang rumah Pak ya? Ya. Posisi di belakang rumah. Barang-barang gimana Pak? Barang-barang Pak? Aman ya. Barang-barang aman ya sempat ya? Oke. Anakku yang punya rumah ini ya tugas keluar. Oh, tugas keluar. Jadi Bapak sendiri? Menantu lah sini. Ada menantu di sini ya? Oke. Pak, di belakang ini sepengetahuan Bapak rumah tunggal atau bangsalan atau apa Pak? Banyak kalau berbentuk L kok banyak macam-macam rumah. Macam-macam rumah ya? Ada tunggal ada bangsal ya berarti ya? Kobaran berhasil dipadamkan setelah petugas mengerahkan mobil dari 3 posko ditambah bantuan dari relawan. Masih dari warga pukul 4:05 16.05 ya? 16:05. Oke. Ada terjadi kebakaran di Jalan Marta Dinata dan Tugas dan menghanguskan 5 buah rumah. 5 buah rumah ya? Ada kesulitan saat penanganan Pak Teguh? Kesulitan memang kan dengan istri saya, jadi kita harus panjat sedikit. Oh gitu ya? Jadi armada yang kami turunkan kita posko 1, posko 3, posko 4. Dari video udara terlihat bangunan yang terbakar itu hanya bersisa kerangka. Sejauh ini penyebab timbulnya kobaran belum diketahui dan masih diselidiki polisi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Areal perumahan Talangsari ini sebelumnya terdapat sebuah kolam penampungan air. Kini kolam tersebut tidak lagi terlihat setelah tanggulnya jebol dan airnya meluap ke permukiman. Berbagai dugaan muncul terkait peristiwa tersebut. Salah satunya adalah kolam tersebut tak mampu menampung luapan air dari bekas galian tambang milik CP Limbuh yang lokasinya berada di perbukitan. Luas berarti poldernya 8.000. Ketua RT 31 Edi Surya menyebut luapan tersebut menyebabkan puluhan rumah yang dihuni 250 keluarga terendam. Itu sekitar untuk daerah Lubuk Sawah itu 4 RT. RT 17, 18, 19 itu tinggal satunya tuh 15 kalau salah itu. Nah itu sekitar kurang lebih 245 kakak. 245 kakak PLT ya. Dampak. Plus juga tanam-tanaman di sana. Lahan pertanian maksudnya? Lahan pertanian. Oh, yes, Lahan pertanian.
Dan untuk RT 31 itu sudah terdampak. Tapi kalau ini tidak jebol, kemarin ada tanggulnya itu, otomatis dampaknya ke RT 31. RT-nya PRT ya? Iya. Oh. Dalam pertemuan yang digelar oleh BPBD, perusahaan tambang dan pengembang perumahan diminta segera mengatasi persoalan tersebut. Desakan ini disampaikan karena hasil pantauan BPBD mendapati langkah penanganan yang dilakukan tidak optimal. Berapa unit? Sekarang kita implementasi Mas Hamzah. Ya, rapat hari ini itu menindaklanjuti arahan Pak Wali ya, dan ini bagian dari percepatan penanganan. Sebelumnya memang dari pihak manajemen CV Limbo dan EGI sudah melakukan penanganan selama 3 hari. Dari evaluasi saya ke lokasi ternyata kurang maksimal. Lalu arahan Pak Wali kan harus dikolaborasikan ini. Akhirnya kami mengundang dari BWS Provinsi, PUPR Kota, Perkim, kemudian DLH, Pak Lurah, Pak Camat. Harapannya ini ada percepatan dan nanti diputuskan dalam pekerjaan darurat kita akan melakukan pendalaman seperti kondisi awal ya. Kurang lebih dalamnya 2 meter di seluasan area ini. Diberitakan sebelumnya, kawasan Mugirejo dilanda banjir parah. Banjir yang diawali hujan deras itu kondisinya semakin parah menyusul luapan air dari kolam bekas galian batu bara dan kolam penampungan air milik perumahan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Beginilah situasi di perumahan umum Gria Prima Lestari Graha Indah Balikpapan pasca pergeseran tanah. Akibat pergeseran tanah menyebabkan sejumlah rumah semakin rusak. Satu di antara rumah yang terimbas itu milik Babin Kamtipmas setempat. Kondisi tersebut mengharuskan Babin Kamtipmas itu bersama keluarga, sementara waktu mengungsi hingga selesai diperbaiki. Diakui pergeseran tanah di perumahan tersebut pernah terjadi 11 tahun silam, namun kondisinya tidak separah sekarang. Saya tinggal di sini dari tahun 2011. Ini yang paling parah. Karena sebelumnya juga pernah terjadi, tapi di blok sebelah. Oke. Menghancurkan kurang lebih juga 3 rumah. Waktu itu baru awal-awal pembangunan. Itu diperkirakan di tahun berapa itu, Pak? 2001. 2001. Oke. Ini yang kena bagian apa nih, Pak? Kebetulan rumah saya kena L-nya dapur. Oke, ini bagian dapur berarti ya. Dapur saya kena, sama ini tetangga saya juga hancur. Kepala Pelaksana BPBD Balikpapan Usman Ali mengaku sudah mengambil beberapa langkah, mulai dari koordinasi lintas instansi hingga penyiapan tenda darurat untuk para korban. Melakukan koordinasi dengan pemerintah kota ya, jadi yang terkait warga sudah kita tampung kerjasama dengan dinas sosial dan sudah kita ajukan ke pemerintah kota langkah-langkah apa yang akan kita ambil. Saat ini informasi dari masyarakat yang terdampak ini akan diberikan bantuan uang sewa dulu yang terparah karena mereka bertempat tinggal di tenda karena rumah mereka kategorinya bahaya. Warga di kawasan tersebut diimbau lebih waspada karena potensi meluasnya pergerakan tanah sangat mungkin terjadi mengingat cuaca masih kerap diliputi hujan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.
Tenda warna putih inilah yang dimanfaatkan untuk menampung warga perumahan Geria Prima Lestari Geraha Indah, Balikpapan. Tenda tersebut dimanfaatkan menyusul musibah tanah permukiman bergeser hingga menyebabkan sejumlah rumah rusak. Dari Ketua RT setempat diketahui, jumlah warga yang ditampung di tenda sebanyak 43 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 7 anak kecil dan 1 bayi usia 3 bulan. Sekitar 7 kakak. 7 kakak? Ya. Berapa jiwa itu Pak RT? Ada sekitar 43. 43 jiwa. Itu semuanya tidur di tenda situ ya Pak RT? Istrinya tidur di situ, suaminya tetap menjaga. Oke. Ini tenda berdirikan berapa hari Pak RT perkiraan? Ini Maksimalnya? Saya maksimalnya besok sudah barangkali. Oke, berarti sesegera mungkin Ya, untuk sesegera mencarikan mungkin. ini ya Karena sewaan. kasihan, ini musim hujan soalnya. Di dalam tenda itu kan ada bayi. Iya. Jadi bagaimana caranya bayi itu kita selamatkan dulu. Oh. Asisten Tata Pemerintahan Kota Sekretariat Pemkot Balikpapan Zulkifli memastikan seluruh korban akan secepatnya dipindahkan ke hunian sementara. Langkah cepat berikutnya adalah perbaikan jalan agar bisa dimanfaatkan warga untuk beraktivitas. Kan yang perlu diurus ini satu, masyarakat yang mengungsi ini harus segera mendapatkan rumah hunian sementara dalam bentuk sewa, kita berikan seperti yang standar selama inilah. Laporan yang kedua, penanganan secara teknis badan jalannya supaya masyarakat yang punya rumah ini bisa memperbaiki kembali rumahnya. Karena percuma dong mereka perbaiki kalau jalannya masih belum direkonstruksikan, direhab rekon. Nanti ya tertarik lagi, nanti untuk lagi jadi itu. Jadi kita yang duluan harus segera. Kalau tidak masyarakat nggak bisa perbaiki rumahnya beliau kan, yang kiri kanan tadi itu. Yang Pak, tapi masih memungkinkan untuk ditempati kah Pak? Mas, iya ada sebagian ya, ada sebagian rusak ringan itu masih bisa. Selama berada di tenda penampungan, korban pergeseran tanah mendapatkan bantuan medis dari petugas yang disiagakan di posko tersebut. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.